Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita bahas adalah terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Adapun bab yang akan kita bahas adalah isi kandungan dari Quran Surat Al-Balad ayat 1-10 mengenai peringatan Allah. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan kembali kandungan dari Surat Al-Balad ayat 1-10. Quran Surat Al-Balad termasuk dalam Surat Al-Makkiyah. Karena Quran Surat Al-Balad turun di kota Mekah. Surat Al-Balad termasuk dalam surat ke-90 dalam Al-Quran. Makna Al-Balad sendiri artinya adalah kota Mekah. Dan Quran Surat Al-Balad mengandung isyarat kedudukan mulia kota Mekah dan potensi manusia dalam menghadapi kesulitan sejak lahir hingga liang lahat. Selanjutnya, kandungan Quran Surat Al-Balad ayat 1-10. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota Mekah ini. Wa antahillum bihadzal balad. Dan kamu Muhammad bertempat tinggal di kota Mekah ini. Kandungan dari ayat pertama yaitu dalam Al-Quran Allah seringkali bersumpah atas nama ciptaannya. Seperti pada ayat 1, Allah bersumpah demi kota Mekah ini. Kenapa demi kota Mekah ini? Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, karena negeri Mekah adalah negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak pertama kali penciptaan langit dan bumi sampai hari kiamat nanti. Lalu, ayat yang kedua menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dan bertempat tinggal di kota Makkah sebelum beliau hijrah ke Madinah, dan Nabi boleh melakukan peperangan di dalamnya. Selanjutnya, ayat yang ketiga dan keempat. Wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Penjelasan ayat ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi makhluk sebagai bentuk kemuliaan manusia yang mencakup orang tua dan anaknya. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud bapak dan anaknya adalah Nabi Ibrahim dan keturunannya. Adapun penjelasan ayat keempat yaitu Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna atau dengan sebaik-baiknya. Dan setiap manusia pasti mempunyai ujian di hidupnya. Akan tetapi, manusia diberi potensi untuk menghadapi kesulitan di dunia dan akhirat. Selanjutnya, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Kandungan dari ayat kelima dan keenam ini adalah bahwa manusia harus sadar bahwa kehidupan manusia adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Manusia mengatakan, dia telah menghabiskan harta yang banyak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayahsabu allam yarohu ahad.
Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Pada ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang angkuh bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti selalu melihat dan mengamati setiap sikap dan perilaku yang dilakukan manusia. Artinya, apapun yang diupayakan oleh manusia, baik segala sikap, perilaku, perkataan, dan apapun yang dikeluarkan oleh manusia, itu semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat ke-8 dan ke-9. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Walisanau wasyafatain, lidah dan 2 buah bibir. Penjelasan dari Quran Surat Al-Balad ayat 8 dan 9 adalah sebagai bentuk peringatan kepada manusia yang angkuh, agar mereka dapat menggunakan alat indera yang Allah berikan dengan baik dan benar. Dan manusia dapat memanfaatkan kedua mata untuk melihat bahwa ada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia tidak boleh berlaku sombong. Selanjutnya, ayat ke-10, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Artinya, manusia diberi 2 jalan atau 2 petunjuk, yaitu jalan yang baik dan jalan yang buruk. Manusia juga diberi potensi untuk membedakan mana yang kebaikan dan mana yang keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memilihnya. Tentunya sebagai orang yang beriman, kita harus memilih jalan kebaikan demi mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar walaupun di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.